Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Divya Ainindya, saya adalah siswi kelas 12 Bahasa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang keputusan dan kebijakannya dijalankan dengan berpusat pada kekuasaan yang berada pada satu orang sebagai pemimpin pemerintahan, yaitu presiden. Pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1995. Hasil dari pemilu tersebut memunculkan 4 partai pemenang, yaitu NU, PKI, Masyumi, dan PNI. Penyelenggaraan pemilu tersebut dapat dikatakan berjalan dengan sangat lancar dan bersih dari segala kecurangan karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Namun secara tidak langsung, kampanye pada saat pemilu tersebut telah menanamkan sikap fanatik terhadap suatu partai. Akibatnya, anggota konstituante yang terpilih pada pemilu tersebut saling bertikai sehingga menghambat kinerja konstituante dalam menyusun konstitusi dan berdampak pada terganggunya stabilitas politik di Indonesia. Karena gagalnya konstituante dalam menjalankan tugasnya, pada hari Minggu 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi A. Pembubaran konstituante, B. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlaku kembalinya UUD 1945, dan C. Pembentukan MPRS dan DPRS. Dekret presiden tersebut menetapkan bahwa demokrasi terpimpin di Indonesia telah dimulai dengan Presiden Soekarno yang menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Adapun gerakan-gerakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama adalah pidato penemuan kembali revolusi kita. Manifesto politik atau disingkat Manipol merupakan sebuah pidato Presiden Soekarno dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1959. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas dekret presiden di 1959 serta garis kebijakan dalam merencanakan pemerintahan demokrasi terpimpin. Manipul sendiri mencakup UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang disingkat dengan USDEK. Kedua adalah pembentukan MPRS dan DPRS. Dalam perkembangannya, MPRS dan DPRS sudah melaksanakan sidang umum sebanyak 3 kali dan mengeluarkan beberapa kebijakan, di antara lain yang pertama menetapkan manifesto politik sebagai GBHN, yang kedua menetapkan garis-garis besar pembangunan tahap pertama, yaitu pada tanggal 1961 hingga 1969, yang ketiga menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga kita punya pembentukan DPR dan pembentukan DPR-GR. Setelah DPR hasil pemilu 1995 dibubarkan karena menolak RAPBN tahun 1960, Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau yang disingkat dengan DPR-GR, yang dimana semua anggota dan peraturannya ditentukan langsung oleh Presiden. Tugasnya antara lain adalah melaksanakan Manipol, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, dan yang ketiga melaksanakan demokrasi terpimpin. Keempat adalah pembentukan Front Nasional. Front Nasional merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Tujuan pembentukannya ialah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan penyuksesan pembangunan. Front Nasional sendiri diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang E adalah penerapan paham Nasakom. Tujuan diperlakukannya Nasakom adalah untuk merangkul semua golongan politik di Indonesia agar tidak saling bertikai. Namun pemberlakuan Nasakom sebagai doktrin menyebabkan fungsi Pancasila sebagai ideologi semakin kabur. Hal ini menyebabkan ideologi PKI atau ideologi komunis semakin leluasa untuk memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Sebab dengan Nasakom, PKI akan mendapat pengakuan di Indonesia. Yang kedua adalah politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia. Antara lain yang pertama adalah pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan PBB. Yang kedua adalah deklamasi pidato To Build the World Anew pada sidang umum PBB. Yang ketiga adalah memakarsai berdirinya GNB, dan yang keempat adalah menyelenggarakan Asian Games yang keempat di Jakarta. Adapun gerakan-gerakan politik yang mengarah ke politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama adalah pemberlakuan Dikora. Dikora adalah suatu perintah saat Indonesia mengalami konfrontasi dengan Malaysia yang berlangsung sejak tahun 1962 hingga 1966. Awal mula konfrontasi ini adalah penolakan Indonesia dan Filipina terhadap rencana Inggris untuk membentuk negara Federasi Malaysia dengan alasan bahwa Malaysia hanyalah sebuah negara boneka Inggris dan Federasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di negara Asia Tenggara sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia dan negara-negara NEPO.
tanggal 3 Mei 1964 Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Bikora yang isinya yang pertama perhebat ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah untuk membubarkan pembentukan negara boneka Malaysia. Indonesia sendiri juga membentuk Komando Mandala Siaga untuk memasuki daerah Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebabnya tiada lain adalah karena Presiden sendiri tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Konfrontasi Malaysia dan Indonesia akhirnya berakhir setelah pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Normalisasi hubungan kedua negara tersebut dimulai pada tanggal 28 Mei di Bangkok dan pada tanggal 11 Agustus 1966 yang ditandatangani Perjanjian Perdamaian Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, Indonesia juga membuat NEVO dan OLDEVO. Dalam kelanjutannya, Indonesia sendiri cenderung lebih dekat dengan Blok Timur seiring dengan kebencian Indonesia dengan Blok Barat yang dianggap sebagai kumpulan negara penjajah. Bahkan Indonesia sendiri juga membagi dunia menjadi dua kekuatan, yaitu yang pertama NEVO atau New Emerging Forces yang berisi negara-negara berkembang penjajahan. Yang kedua, Indonesia juga membentuk istilah OLDEVO atau Old Established Force yang berisi negara-negara imperialis dan kolonialis yang dinominasi oleh negara-negara barat. Yang ketiga, Indonesia juga menerapkan politik poros. Politik ini dianggap sebagai penyelewengan terhadap politik luar negeri bebas aktif. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak lagi sesuai dengan GNB atau gerakan non-blok. Hingga Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pemerakarsa. Penyelewengan tersebut dilihat dari hubungan istimewa yang diperkarasai dengan RFC, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Indonesia juga membentuk poros Jakarta-Peking dengan RFC dan Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang dengan negara-negara timur sisanya. Keempat, Indonesia juga menerapkan politik mercusuar. Politik ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces di dunia. Politik mercusuar ini diwujudkan dengan pembangunan monumen seperti Monumen Nasional, Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, dan masih banyak proyek-proyek besar lainnya. Namun politik ini dianggap sebagai pemborosan uang negara. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu pembebasan Irian Barat. Meski sidang KNB atau konferensi meja bundar telah disepakati oleh kedua belah pihak, ternyata terjadi perbedaan penafsiran antara kedua pihak. Yang pertama, Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Tetapi Belanda menganggap bahwa hasil tersebut hanya merupakan kerugian dari masalah tersebut. Keadaan ini akhirnya melatar belakangi timbulnya perjuangan Indonesia untuk Irian Barat. Pembebasan Irian Barat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah perjuangan diplomasi. Indonesia berusaha keras untuk merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahannya kepada Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun persoalan Irian Barat ini, walaupun sudah berulang kali dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, di mana pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda secara sepihak. Yang kedua adalah perjuangan melalui politik dan ekonomi. Untuk konfrontasi yang dilakukan adalah nasionalisasi Javas Bank di Bank Indonesia pada 1951, pelarangan maskapai penerbangan Belanda, melakukan aktivitas Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, memogokkan buruh pada perusahaan Belanda, menghentikan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia, dan menasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda Indonesia, contohnya adalah perusahaan Philips. Sedangkan melalui jalur politik, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KNB dan mengesahkan kekuatannya atas Irian Barat. Dan pada 17 Agustus 1996, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Swasiu. Indonesia juga menghentikan segala kegiatan konsuler Indonesia dan membentuk Front Nasional untuk menghadapi Belanda. Yang terakhir adalah perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Menghadapi tindakan Belanda yang semakin sewenang-wenang, terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata tersebut. Di antara lain adalah pembentukan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Trikora menjalankan beberapa operasi, di antaranya adalah Operasi Mandala, Operasi Banteng di Kayumana, Fak-Fak, Operasi Serigala di Teminabun, dan juga di Sorong, Operasi Naga di Merauke, juga Kaiman. Salah satu operasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap fase infiltrasi, fase eksploitasi, dan fase konsolidasi. Perjuangan tersebut membuahkan perjanjian New York yang intinya Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat dari Belanda.
Kemudian Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat atau disingkat PEPERA. Melalui PEPERA tersebut, rakyat memutuskan untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Yang terakhir, kita akan masuk ke materi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi di Indonesia mengalami masa krisis. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi dan moneter. Beberapa kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, mengubah Dewan Perancang Nasional menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ini dibentuk pada tahun 1963. Tugas Bappenas adalah untuk menyusun rencana dan mengawasi pembangunan perekonomian dan moneter jangka panjang tahunan, serta mempersiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Yang kedua, Indonesia juga berusaha menekan laju inflasi dan mengurangi peredaran uang di masyarakat pada tahun 1959 dengan memberlakukan devaluasi mata uang pada tanggal 25 Agustus 1959. Yang kedua, menetapkan pembekuan sebagian dari seluruh simpanan Bank Indonesia yang melebihi angka Rp25.000. Dan yang terakhir, melakukan pengetatan anggaran belanja negara. Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Yang terakhir, Indonesia juga mengeluarkan peraturan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Ekonomi Operasi yang disingkat dengan KESOP. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengatur perekonomian negara dan meningkatkan sektor perdagangan. Namun kebijakan perekonomian tersebut mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya kewenangan presiden dalam membuat peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Faktor penyebabnya diantaranya yang pertama, penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional. Yang kedua, ekonomi bersifat lebih politik dan tidak ada kontrol di antara keduanya. Yang ketiga adalah pengeluaran negara yang cukup besar untuk hal yang tidak begitu penting. Yang keempat, devisa yang ditutup dengan percetakan uang. Yang kelima, struktur ekonomi yang bersifat etatisme. Pada akhirnya, kondisi perekonomian dan politik Indonesia mengalami kemunduran hingga tahun 1966, yang mana pada masa itu masa Orde Lama sudah berakhir digantikan dengan masa Orde Baru. Nah, itu dia yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jika terdapat kesalahan dalam berkata-kata, saya mengucapkan maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.